Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kita pilih kartu lagi. Judulnya kali ini kebaikanmu di mata teman-temanmu. Ya, kebaikannya kamu di mata teman-temanmu. Tanyakan itu di dalam hati kamu sambil memilih di antara kedua pilihan ini. Sebagai penandanya, aku membuka salah satu tebaran kartu kamu ya. Yang pertama, pilihan pertama Temperance. Pilihan kedua The Hierophant. Aku sudah doakan, aku sudah meditasikan pilihan kartunya kamu ini, kartu-kartunya kamu ini. Kamu tinggal pilih saja, kamu tinggal ikuti intuisi kamu. Mana yang paling memanggil hatimu, hati kecilmu. Ya, tanyakan di dalam hati kamu, kebaikan kamu di mata teman-temanmu. Oke, Temperance, kita mulai buka kartunya untuk kamu ya. Halo teman-teman semua yang memilih pilihan 1 atau Temperance. Kebaikan kamu di mata teman-temanmu. Seperti apa sih menurut mereka? Gitu ya guys. Tidak terikat gender, tidak terikat energi kamu dominannya ke maskulin atau ke feminin, bebas. Kamu tinggal tentukan saja sendiri ya, hanya kamu yang tahu. Kamu masih single atau bahkan kamu sudah berkeluarga, sudah punya pasangan, bebas. Kita mau mencari tahu kebaikanmu di mata teman-temanmu. Karena kita bicara kebaikan, mungkin hasilnya akan positif semuanya. Tinggal didoakan segala hal yang baiknya ya teman-teman ya, diaminkan segala hal yang positifnya. Diambil yang cocoknya dengan dirimu, dengan keadaanmu, dengan situasimu, dengan intuisimu. Kalau misalnya memang tidak ada yang cocok dengan kamu, ya sudah. Jangan terlalu diambil perasaan. Mungkin saja kalau memang kamu gak cocok, kalau kamu gak nyaman, ya mungkin ini temanya belum untuk kamu dan bacaannya kali ini bukan untuk kamu. Atau energi kamu gak berhasil aku tarik. Ya, sesimpel itu guys. Diambil yang cocoknya, jangan dipaksakan kalau memang sudah tidak cocok atau tidak nyaman ya. Oke, kebaikan kamu di mata teman-temanmu. Ini teman-teman mana saja ya, bisa kamu sesuaikan saja. Mungkin teman-teman kantor kamu, pekerjaan kamu, di pergaulan kamu, bebas ya. Di sini ada Temperance, Nine of Swords, The High Priestess, Six of Cups, Nine of Cups, Knight of Swords. Oke, aku rapiin dulu ya. Oke, sip. Di sini ada energi dari zodiak Cancer, Scorpio, Pisces, ada Virgo kuat di sini ya. Ada Libra, Gemini, Aquarius. Sagittarius juga ada di sini. Itu energi zodiaknya kamu ya guys. Belum tentu ini zodiaknya kamu. Kita tidak terfokus dengan zodiak ya. Tapi bisa saja ini hanya energi yang ada di dalam dirimu. Oke, Temperance. Kebaikan kamu di mata teman-temanmu. Dan rata-rata mungkin kamu sudah pernah menolong mereka, teman-temanmu, dalam beberapa kasus tertentu, dalam beberapa hal tertentu, terutama ketika mereka lagi bersedih ya, lagi pengen curhat banget gitu ya teman-teman. Ada Temperance. Kebaikanmu di mata teman-temanmu ini, kamu dinilai seseorang yang sangat sabar ya. Ada Temperance guys, sabar. Mungkin istilah yang berlebihannya adalah kamu berhati malaikat ya, seperti itulah istilahnya saja ya guys. Karena saking baiknya hati kamu, saking tulusnya hati kamu ya. Jadi teman-teman kamu ini mungkin teman akrab kamu ya teman-teman, atau seseorang yang memang pernah kamu tolong gitu ya. Menolong orang lain itu bukan hanya dari segi material saja, mungkin dengan cara kamu memberikan saran-saran yang positif, mungkin dengan cara kamu mau mendengarkan keluh kesah mereka, itu sudah kebaikan, mungkin saja gitu ya teman-teman. Oke, kamu dinilai sama mereka ini kamu orang yang tulus. Tulus dalam hal apa ya? Tulus dalam hal misalnya kamu bersedia mendengarkan keluh kesah mereka gitu ya. Kamu selalu menyempatkan waktumu di sela-sela kesibukanmu. Kalau misalnya teman-teman kamu ini membutuhkan bantuan kamu melihat mereka kok kayaknya galau banget, kamu sudah pasti maulah mendengarkan keluh kesah mereka, dan mereka bisa merasakan ketulusannya kamu. Kamu orang yang tanpa pamrih. Mereka bisa merasakan itu ya, kebaikan hati kamu, ketulusannya kamu. Misalnya pun kamu membantu mereka kalau kamu lagi dalam keadaan mampu ya gitu. Meskipun kamu membantu mereka dalam hal finansial, materi gitu ya.
kamu tulus, kamu tanpa pamrih. Mereka bisa merasakan hal itu, ya teman-teman. Karena dari Temperance aku merasa kamu tipikal orang yang kalau udah nolongin orang tuh nggak nanggung-nanggung, ya, dalam hal finansial, dalam hal kebaikan, dalam hal waktunya gitu ya. Apapun kamu lakukan tanpa pamrih. Kamu paling nggak bisa melihat orang lagi susah, lagi gelisah, lagi kelihatan nggak bersemangat, lagi kelihatan kehilangan kreativitasnya gitu. Paling nggak bisa kamu, ya teman-teman. Jadi bawaannya pengen nolong aja gitu ya guys. Apalagi kalau mereka yang datang ke kamu, ya, untuk meminta pertolongan, meminta saran lah, sekedar seperti itu gitu ya. Atau mereka misalnya membutuhkan orang untuk jalan-jalan gitu ya, untuk sekedar melepaskan kejenuhan mereka, kamu pasti mau tolong itu gitu ya. Pokoknya kamu intinya orang yang memang nggak tegaan untuk melihat orang susah, apalagi ini kalau bicara tentang teman akrab kamu gitu ya guys. Oke, dari Nine of Swords, ya, kamu tipikal orang yang memang senang sekali memberi saran. Jadi memang kamu tidak pernah memaksakan saran kamu kepada mereka, ya, kepada teman-teman kamu ini. Ketika mereka lagi curhat sama kamu, otomatis kamu memberi saran. Tapi kamu bukan tipikal orang yang suka memaksakan saran-saran dari kamu. Dan rata-rata kamu memberikan saran untuk mereka ini yang berdasarkan pengalaman pribadi kamu, bukan hanya karena teori saja, tapi kamu pernah mengalami hal itu. Ya, teman-teman, ada Nine of Swords, mungkin kamu pernah mengalami fase yang depresi banget di dalam hidupmu karena masalah hidupmu, ya, apa karir, apa kesehatan, atau kisah cinta, apapun itu. Akhirnya kamu bisa menghealing dirimu, kamu bisa menyembuhkan dirimu dengan cara berdoa, mungkin dengan cara-cara tertentu yang menurut kamu ampuh deh ya, untuk membantu menghealing hati kamu saat itu. Jadi kamu menjadi sosok yang jauh lebih kuat saat ini gitu, dan kamu bisa membagi pengalaman kamu sama teman-teman kamu ini gitu ya teman-teman. Dari Nine of Swords, kamu banyak sekali berhadapan dengan teman-teman kamu yang memang amat sangat membutuhkan bantuan sih, terutama dalam hal perasaan, ya, perasaan gelisah gitu ya. Bukan hanya dalam hal materi saja, karena aku tidak melihat ada tanda-tanda materi di sini, ya. Ada tanda-tanda mereka membutuhkan bantuan materi. Kamu lebih banyak memberi perhatian kepada mereka, saran yang tulus, berdasarkan pengalaman kamu pribadi, dan mereka rata-rata bisa terima saran dari kamu. Karena itu adalah real kisah hidup kamu yang pernah kamu jalani, bukan hanya teori gitu ya. Banyak yang terbantu dari Nine of Swords. Banyak yang terbantu karena keberadaannya kamu guys, ya. Karena saran dari kamu, atau sekedar mereka bercerita sama kamu gitu ya. Kalau misalnya mereka hanya butuh didengar gitu misalnya, kamu bersedia, kamu siap lah. Kamu tergantung situasi dan kondisi. Kamu mungkin pertama kali akan bertanya apakah mereka membutuhkan saran atau tidak. Kalau mereka hanya ingin didengar, ya kamu akan lakukan itu. Kamu tidak pernah memaksakan kehendak sama setiap orang, ya. Oke, dari The High Priestess, ya, kamu kebaikan kamu yang di mata teman-teman kamu ini, dari The High Priestess, kamu tipikal orang yang memang selalu menimbang-nimbang apa yang mau kamu katakan gitu ya. Apalagi kalau kita berhadapan dengan seseorang yang lagi marah, lagi gelisah, lagi banyak masalah, kita tidak bisa otomatis menggurui mereka, ya kan teman-teman. Tidak bisa otomatis menggurui mereka. Ya, kamu adalah tipe pendengar yang baik bagi mereka. Kamu tipe pendengar yang baik. Kamu tidak pernah menghakimi, dari The High Priestess. Kamu tidak pernah menghakimi apapun yang mereka akan ceritakan sama kamu, baik atau benarnya mereka, teman-teman kamu ini, ya teman-teman. Kalaupun menurut kamu apa yang mereka lakukan tidak baik, kurang tepat, ya kamu akan menyaring kata-kata kamu supaya terdengarnya lebih sopan, supaya terdengarnya lebih baik, supaya terdengarnya lebih manis gitu ya. Kamu bisa memilah-milah perkataan kamu. Kamu tahu, tapi kamu punya ketegasan. Bukan berarti kamu yang mentang-mentang kamu lembut hatinya, tapi kamu tahu kapan kamu harus bersikap tegas terhadap mereka, terhadap teman-teman kamu ini. Meskipun kamu tidak pernah memaksakan kehendak kamu ya guys, tapi di dalam setiap saran dan nasihat kamu untuk mereka, ada ketegasan di situ, dan mereka sangat bisa menerima. Kamu tipe orang yang bisa mengatur ucapan kamu, ya, tidak menggurui, tidak ngejudge gitu ya. Dari The High Priestess ini, kamu selalu menimbang-nimbang apa yang akan kamu katakan kepada teman-teman kamu ini, ya. Tidak terkesannya tegas, sangat frontal, sangat jujur apa adanya apa yang kamu katakan kepada mereka. Apalagi yang kamu katakan ini adalah real, kamu pernah menjalani itu gitu ya. Tapi mereka tidak merasa dijudge, mereka tidak merasa digurui.
gitu ya, karena cara kamu yang lembut, cara kamu yang sangat bijaksana, mengatur kata-kata kamu, kepintarannya kamu. Dari The High Priestess aku lihat kamu orang yang pintar, orang yang cerdas. Orang yang pintar atau cerdas ini belum tentu kamu berpendidikan tinggi banget gitu, enggak gitu juga, tapi mungkin kecerdasan kamu, kedewasaan kamu, kebijaksanaan kamu terbentuk karena pengalaman hidup kamu yang juga enggak baik-baik aja di belakang sana gitu ya guys. Atau mungkin juga memang kamu berpendidikan tinggi, memang kamu punya punya kecerdasan gitu, tinggal disesuaikan saja ya teman-teman ya. Oke, dari The High Priestess, kenapa mereka nyaman sama kamu? Bukan hanya karena kamu dipandang mereka tuh tulus, bukan hanya karena itu, bukan hanya karena kamu dipandang apa yang kamu ceritakan kepada mereka hanya teori, bukan hanya karena itu, tapi memang pengalaman pribadi kamu juga gitu. Tapi juga selain dari itu, dari The High Priestess, kamu pintar menyimpan rahasia. Kamu bukan tipikal orang yang suka bergosip. Mereka tahu banget gitu ya teman-teman kamu ini tahu banget kamu bukan tipikal orang yang suka bergosip, apalagi yang kamu ceritakan ini masalah orang lain ya. Kamu tidak pernah melakukan hal itu, mereka tahu itu. Kamu tipikal orang yang di mata teman-teman kamu nih, kebaikan kamu ya, kamu orang yang bisa menjaga rahasia lah. Kalau menurut kamu itu bukan urusan kamu tidak akan mau ikut campur terlalu dalam di dalam masalah mereka, apalagi bergosip, apalagi menceritakan kembali masalah mereka kepada orang lain gitu ya. Six of Cups. Oh ya, teman-teman kamu ini nyaman banget guys sama kamu dari Six of Cups ya, nyaman banget sama kamu. Kamu ini mungkin banyak sekali dari mereka yang kalau mau curhat, kalau butuh waktu untuk berdua aja sama kamu, atau secara pribadi ngobrol sama kamu, kayaknya mereka banyak yang ngajak kamu keluar, mungkin makan supaya nggak menghindari keramaian lah. Banyak sekali ya kalau aku merasakan dari tebaran kartu kamu dan intuisiku, kalau mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan kamu, waktunya kamu, sarannya kamu, atau sekedar untuk didengarkan ya cerita mereka, kayaknya kamu bawa mereka keluar, atau ya hangout bareng, mungkin ke ngopi bareng, mungkin ke tempat makan yang agak privacy, yang tidak terlalu ramai ya. Banyak yang ngajakin kamu hangout, kamu enak sekali diajak hangout ya kayaknya ya. Kamu tipikal orang yang suka bercerita, dari hal-hal yang sepele, dari hal-hal yang ringan sampai hal-hal yang sampai hal-hal yang berat. Kamu enak sekali diajak bercerita menurut teman-teman kamu. Jadi kalau ngobrol sama kamu ini nyambung teman-teman ya. Balik lagi, mungkin karena kamu pengalaman hidupnya sudah cukup banyak, yang bisa secara langsung atau tidak langsung kamu sharing juga sama mereka. Kamu punya kebijaksanaan, kamu punya kesabaran ya teman-teman. Bisa serius, bisa santai ya, itu dia. Kamu tipikal orang yang bisa serius dan bisa santai, kamu tahu waktu gitu ya teman-teman. Dari Six of Cups, mereka sangat nyaman sama kamu. Oke, dari Nine of Cups ini, kamu sebenarnya orang yang sangat detail ya teman-teman, detail sekali dengan hidupmu, orang yang sangat rapih ya. Kamu kamu orang yang sangat rapih, dan teman-teman kamu ini bisa melihat itu, apa yang kamu pakai, sesimpel apa yang kamu pakai lah, pakaian kamu, tatanan rambut kamu, make upnya kamu, banyak. Kamu dinilai sangat rapih dan mereka nyaman aja melihat kamu ya. Teman-teman kamu ini nyaman aja melihat kamu. Kamu tahu cara menempatkan waktu ya. Kamu tahu kapan kamu memakai pakaian ya. Kamu tahu cara berfashion yang baik, kamu tahu momen. Dan kayaknya teman-teman kamu ini melihat kamu jago dandan deh gitu ya, baik kamu laki-laki maupun perempuan ya guys. Secara pakaian, secara make up, tatanan rambut gitu, sesuai momen. Saat kamu lagi relax, lagi santai, lagi hangout, kamu tahu pakaiannya seperti apa. Ketika kamu ketemu klien, ketemu orang-orang penting, kamu tahu kamu harus berpakaian seperti apa, harus bersikap seperti apa, harus berkata-kata seperti apa. Pokoknya kamu rapih, tipikal orang yang sangat rapih, enak lagi dipandang mata gitu. Menurut mereka enak dipandang mata, bersih ya. Kamu sangat disiplin dengan hidupmu. Ini teman-teman kamu menilainya seperti ini, dan itu menurut mereka ya enak aja ya, kalau jalan sama kamu nggak malu-maluin gitu ya teman-teman, istilahnya seperti itu. Dari Knight of Swords, seperti tadi aku jelaskan, kamu meskipun kamu dinilai orang yang sangat penuh cinta ya sama teman-teman kamu, penuh kelembutan, kesabaran, tapi bukan berarti kamu tidak memiliki ketegasan. Di sini ada Knight of Swords ya.
Knight of Swords. Kamu dinilai sangat tegas di mata teman-teman kamu. Ketegasan kamu tidak menggurui, intinya seperti itu. Ya, misalnya kamu memberikan saran kepada mereka untuk hal-hal tertentu, ya. Tapi kamu selalu tahu bagaimana berucap, bagaimana berkata-kata, bagaimana tingkah lakumu di depan mereka. Dan kamu akan selalu berkata, ya terserah mau diikuti atau tidak. Kamu hanya berusaha untuk memberikan saran yang terbaik, yang menurut kamu baik, karena kamu pernah mengalami hal itu. Kamu tidak pernah memaksakan kehendak kamu, tapi kamu punya ketegasan. Kamu orang yang on time. Aku mendengar kata on time, ya. Kamu orang yang on time. Kamu nggak pernah ngaret, jarang banget ngaret, ya, untuk hal-hal tertentu, kecuali dalam momen-momen tertentu yang memang benar-benar gitu ya, benar-benar kamu tidak bisa on time, kamu pasti akan kasih kabar. Tapi kebanyakan kamu kalau janjian sama teman-teman kamu ini mau ngapain kayak gitu ya, mau jalan-jalan, mau traveling bareng, mau kerja, apapun, kalau kamu punya janji sama teman-teman kamu ini, kamu tidak pernah ngaret, kamu orang yang sangat on time, kamu orang yang sangat gesit, kamu orang yang sangat berusaha untuk tidak mengecewakan orang lain dalam hal apapun, berusaha. Tapi namanya manusia itu pasti punya titik lemah ya teman-teman. Tapi menurut teman-teman kamu ini, kamu jarang sekali mengecewakan mereka, jarang sekali. Kalaupun kamu akan datang terlambat, kamu pasti akan kabarin, nggak diem-diem aja gitu ya, dan akan meminta maaf gitu ya. Dari The High Priestess di sini aku merasa beberapa dari kamu, intuisi kamu sangat-sangat tajam. Ada Temperance, ada The High Priestess. Intuisi kamu sangat tajam, kamu sudah mulai terbuka mata ketiga kamu, bahkan beberapa dari kamu bisa mendengar, berkomunikasi, melihat hal-hal yang orang awam tidak bisa lakukan, halus gitu ya teman-teman ya. Ya mungkin kalau misalnya lagi santai gitu ya, mungkin kalau misalnya ada teman-teman kamu yang kepo tentang hal itu, tentang spiritual dan supranatural ya, itu kamu dengan kalau mereka bertanya, kamu jawab dengan baik gitu, tidak menyombongkan diri kamu juga, tidak memandang kemampuan kamu, keistimewaan juga. Kalau mereka tanya, ya kamu jawab dengan biasa-biasa saja, jawab apa yang mereka tanya gitu ya, tanpa bermaksud untuk menyombongkan dirimu, tapi mereka tahu kamu punya kemampuan itu ya teman-teman. Kamu intinya enaklah diajak ngobrol untuk segala macam hal ya. Teman-teman kamu ini bisa menjadi diri mereka sendiri di depan kamu gitu. Oke, apa yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan kamu dengan teman kamu ini ya, honor unik ya, kamu sangat unik ya. Ya, di mata teman-teman kamu punya keunikan tersendiri. Di sini juga ada The High Priestess ya. Mungkin kemampuan kamu dalam hal spiritual dan supernatural itu dianggap unik sama mereka. Jadi mereka kalau misalnya lagi kepo-kepo banget nih ya tentang hal itu, mereka bisalah bertanya sama kamu, dan kamu akan jawab apa adanya gitu ya, tanpa bermaksud hal-hal yang ingin membanggakan dirimu, enggak. Apa yang mereka tanya kamu jawab gitu ya, jawab apa adanya, dan itu unik di mata mereka ya. Kamu hargai saja dirimu, hargai saja semua keunikan kamu, karena itu spesial ya di mata teman-teman kamu ya. Di sini ada retreat from the outside world. Oke, teman-teman, di sini sarannya kamu sesekali disuruh untuk berlibur, menjauhi keramaian, karena kamu seorang empath ya teman-teman. Dari The High Priestess ini aku merasakan beberapa dari kamu seorang empath. Kamu kan sering nih diajak sharing sama teman-teman kamu, apalagi yang lagi dalam keadaan marah, gelisah, gundah gulana gitu ya, dan kamu otomatis menyerap energi mereka. Nah, salah satu caranya adalah mungkin kamu coba berlibur kalau kamu ada waktu senggang, kalau punya uang lebih mungkin gitu ya, ke alam teman-teman. Di sini hindari keramaian untuk sementara waktu, untuk melepaskan semua energi negatif, energi kemarahan yang kamu nggak tahu itu dapatnya dari mana. Mungkin dari teman-teman kamu yang bercerita sama kamu, mungkin ketika kamu berpapasan sama orang lain di jalan atau di kantor atau dimanapun. Coba sekali-sekali jauhi keramaian ya, untuk melepaskan semua energi-energi negatif yang kamu sadar banget secara intuisi bahwa ini bukan kamu banget nih, ini bukan energi kamu nih ya. Ke alam ya guys, alam itu banyak ya, senyamannya kamu kemana alam gitu ya. Embrace adventures in your life teman-teman. Coba nikmati saja perjalanan kamu ya, nikmati saja perjalanan kamu, hargai dirimu sendiri, hargai keunikan kamu ya teman-teman, karena semua yang ada di dalam diri kamu saat ini, kemampuan kamu dicintai banyak orang, ketulusan hati kamu, perjalanan hidup kamu yang mungkin membentuk kamu menjadi sosok yang jauh lebih baik saat ini, ya memang itu perjalanan kamu
Nikmati saja, hargai saja, tenang saja, itu memang sudah direncanakan oleh pencipta untuk hidup kamu ya. Yang jelas untuk membentuk diri kamu jadi lebih dewasa, ya kan? Jadi lebih menikmati hidup, jadi lebih memiliki rasa bersyukur ya. Hargai saja apa yang kamu jalani selama ini, apa yang kamu punya saat ini. Honesty. Ya, kamu orang sangat jujur, seperti tadi aku jelaskan, kamu tegas, kamu jujur. Tapi kamu tidak pernah menghakimi siapapun, apalagi teman-teman kamu yang senang sekali cerita sama kamu, curhat sama kamu, ya. Kamu tidak pernah menanggapi kemarahan mereka ketika bercerita ya, karena mungkin mereka terbawa euforia perasaan mereka sendiri, tapi kamu tidak pernah terpancing dengan amarah mereka, ya. Kamu tidak pernah terpancing dengan perasaan negatif yang mereka bawa saat mereka bercerita sama kamu, ya. Kamu orang yang sangat jujur apa adanya. Kalau memberikan saran, kamu jujur apa adanya, kamu tegas. Tapi kamu punya prinsip, kalau mereka tidak mau mengikuti saran dari kamu, ya sudah, nggak apa-apa. Itu free will, itu terserah mereka, itu kehendak bebas mereka, gitu ya. Connect. Ya. Khususnya mereka yang sering sekali curhat sama kamu, sudah cukup dekat hubungannya sama kamu, hubungan pertemanan sama kamu. Mereka seperti terhubung sama kamu. Mereka selalu mencari kamu. Ya, dimanapun kamu berada, kalau misalnya mereka lost contact sama kamu gitu ya untuk beberapa hari aja, kayaknya mereka kehilangan kamu deh gitu ya. Terutama orang-orang yang memang sering sekali berada di sekitar kamu, sering sekali meminta bantuan kamu dalam hal saran gitu ya teman-teman. Ini kita bicara mungkin teman dekat kamu ya, mereka selalu terkoneksi sama kamu, merasa kehilangan kamu kalau misalnya kamu tidak menghubungi mereka. Menghubungi itu bukan hanya telepon atau video call, tapi chatting, tanya kabar gitu ya. Mereka selalu bertanya kabar kamu orang yang selalu dicari ya. Good luck, semoga berhasil ya guys untuk semua yang kamu jalani saat ini, semua mimpi-mimpi kamu, semua harapan-harapan kamu yang kamu susun ya, dalam hal apapun, karir, cinta, kesehatan, apapun itu, semoga berhasil. Semoga semua kebaikan yang kamu berikan kepada orang lain itu bisa menambah menambah vibrasi kamu supaya lebih positif lagi di alam semesta, dan kamu segera mendapatkan mimpi kamu, harapan kamu, doa-doa kamu, manifestasi kamu ya. Oke? Diambil yang cocoknya ya, didoakan segala hal yang positifnya. Kalau nggak cocok sama sekali, tinggalkan saja, jangan berikan komentar yang negatif ya teman-teman. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kehidupan, pilihan kedua, pilihan terakhir, kebaikanmu di mata teman-temanmu, itu yang kita mau cari tahu ya. Tidak terikat gender, tidak terikat energi. Kamu energinya maskulin kah, feminin kah, bebas, kamu tentukan sendiri, hanya kamu yang tahu soalnya ya teman-teman. Ikuti kata hati kamu, intuisi kamu yang paling dalam. Apakah pembacaan ini cocok atau tidak sama kamu, hanya kamu yang tahu, hanya kamu yang bisa menentukan ya. Kalau memang tidak menemukan kecocokan sama sekali, tidak menemukan kenyamanan sama sekali, tolong ya guys, bersikap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap readingannya. Kalau memang nggak cocok, jangan terlalu diambil perasaan, jangan keluarkan energi negatif, jangan keluarkan komentar-komentar negatif ya, karena itu akan berimbas untuk dirimu sendiri kalau kamu mengeluarkan energi negatif untuk orang lain yang kamu bahkan tidak kenal. Sesimpel kalau misalnya nggak cocok, ya udah, itu bukan untuk kamu berarti bacaannya, dan energi kamu nggak berhasil aku tarik. Ini bacanya sangat umum guys, ini energi banyak orang, ini fun reading. Diambil yang cocoknya, diambil yang sesuai dengan keadaan kamu, yang resonate dengan keadaan kamu, dengan intuisi kamu. Coba dengarkan dia, coba dengarkan intuisi kamu. Didoakan segala hal yang baik-baiknya, diaminkan segala hal yang baiknya ya. Oke? Ini kita bicara tentang kebaikanmu di mata teman-temanmu. Jadi mungkin akan positif semua hasilnya ya. Aku akan jelaskan sejujur-jujurnya bacaan kartu kamu ya. Oke, di sini ada dihirapan kebaikan kamu di mata teman-teman kamu. Mungkin ini adalah teman-teman kamu yang sering kamu tolong ya. Menolong orang lain itu teman-teman bukan hanya secara finansial saja, bukan hanya itu, tapi mungkin saja kamu menolong dengan adanya kamu di samping mereka ketika mereka lagi ingin bercerita, ketika mereka ada lagi dalam keadaan loneliness ya, kesepian gitu ya, dalam keadaan mereka kecewa, baru putus cinta atau apapun, mereka lagi gundah gulana gitu ya. Menolong orang lain itu bukan hanya sekedar kamu menolong secara finansial ya, dengan kamu menyempatkan waktu mendengarkan mereka saja itu sudah menolong ya teman-teman. Six of Wands, Five of Wands, The World, Two of Cups, dan ada Page of Cups. Oke, aku rapihin dulu kartunya.
Oke, di sini ada energi zodiak Taurus kuat sekali ya, teman-teman. Taurus kuat di sini, Leo, Aries, Sagittarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu energi zodiaknya kamu, tapi belum tentu ini zodiaknya kamu ya. Kita tidak terfokus dengan zodiak. Ini bisa saja hanya energi. Zodiak kamu bisa apa saja gitu, tapi ini energi yang ada di dalam dirimu ya. Oke, dari The Hierophant. Kebaikan kamu di mata teman-teman kamu. Mungkin mereka banyak yang tertolong dengan nasihat kamu, dengan saran-saran dari kamu, atau sekedar kamu mendengarkan keluh kesah mereka, terutama ketika mereka lagi butuh seseorang untuk cerita ya. Dengan kehadiran kamu mereka cukup tertolong. Dari The Hierophant ini adalah sosok yang sangat bijaksana, sangat sabar, pendengar yang baik, tipikal orang yang tidak suka membicarakan orang lain, tipikal orang yang memang bisa sangat dipercaya dalam menyimpan rahasia. Itu bisa dirasakan sama teman-teman kamu nih. Itu kebaikan kamu di mata mereka ya, teman-teman kamu. Jadi mereka bisa bercerita apa aja sama kamu. Dari The Hierophant ini adalah sosok yang sangat bijaksana, sangat dewasa ya teman-teman. Makanya kamu nggak pernah menghakimi mereka. Mereka bisa bercerita apa aja tanpa harus merasa kamu menghakimi kisah hidup mereka. Meskipun ya apa yang mereka ceritakan adalah karena perbuatan mereka sendiri, kesalahan mereka sendiri, perbuatan mereka yang kurang tepat, tapi kamu tidak pernah menghakimi. Kalaupun kamu berbicara dengan tegas tentang kesalahan mereka, kenapa mereka sampai seperti itu, karena kesalahan mereka sendiri, tapi kamu tahu cara menyusun kata-kata supaya mereka tidak tersinggung. Ya. Kalau aku melihat sini kamu bukan tipikal orang yang bersumbu pendek ya. Dari The Hierophant kamu sangat dewasa sekali. Mungkin karena kamu dewasa karena tertempa dengan pengalaman kamu. By the way teman-teman, pilihan satu dan pilihan kedua ini kayaknya agak-agak mirip ya. Kalau kamu mau nonton pilihan satu juga nggak apa-apa ya, karena agak-agak mirip nih ya ceritanya. Mungkin akan berhubungan ya. Terserah kamu, tapi ya kamu mungkin tertempa dengan pengalaman hidup kamu yang sangat mengecewakan juga di belakang sana. Itu yang menempa kamu menjadi orang yang sangat sabar ya saat ini, sangat bijaksana saat ini. Atau memang usia kamu jauh lebih tua dibandingkan teman-teman kamu ini ya. Rata-rata teman-teman kamu ini yang bercerita usianya mungkin jauh di bawah kamu, atau memang pengalaman hidup kamu sudah cukup banyak dibandingkan mereka, yang membentuk kamu jadi sosok yang lebih sabar, bijaksana, tahu apa yang harus dilakukan, tahu berkata-kata, tahu menempatkan diri, gitu ya. Dari The Hierophant kamu kamu pengalaman hidup kamu ini banyak sekali. Kamu juga tipikal orang yang suka membaca. Mungkin kamu bisa memberikan saran sama teman-teman kamu ini kalau mereka membutuhkan saran ya. Tapi kalau mereka tidak membutuhkan saran, kamu tidak akan memberikan apa-apa, tidak akan berkata apa-apa. Kamu cukup menjadi pendengar yang baik. Kamu tidak pernah memaksakan kehendakmu kepada mereka. Ya, kamu tahu ketika mereka berhadapan sama kamu, curhat sama kamu, itu dalam keadaan marah, kecewa, gelisah, bersedih, kesepian gitu. Jadi kamu tidak mau memaksakan kehendakmu. Bisa-bisa runyam keadaan ya, kamu tahu itu. Kamu tahu memposisikan dirimu. Kalau mereka membutuhkan saran sama kamu akan memberikannya. Tapi kalau mereka hanya ingin didengarkan, kamu pun akan melakukannya, gitu ya. Kalaupun kamu memberikan saran, itu saran-saran yang berdasarkan realita yang ada, yang sudah pernah kamu jalani mungkin. Jadi kamu bisa memberikan saran untuk mereka tuh berdasarkan prakteknya, bukan teorinya aja, gitu ya. Dan mereka tahu itu, gitu ya. Dari The Hierophant ya, kamu sosok yang sangat tangguh di mata mereka. Pengalaman hidup kamu mereka juga mungkin tahu. Jadi kenapa membentuk kamu menjadi orang yang sukses seperti ini secara karir, kamu sukses menjalani kamu sukses melewati semua masalah hidup kamu dalam hal cinta, dalam hal kesehatan, karir, pertemanan, keluarga mungkin gitu ya. Membentuk kamu seperti sekarang ini ya karena ketangguhan kamu. Teman-teman kamu percaya hal itu, tahu hal itu, apalagi teman-teman kamu yang cukup akrab ya hubungannya. Di sini ada Two of Cups. Kayaknya beberapa dari kamu nih punya hubungan cukup akrab dengan teman kamu ini. Sahabatan ya, udah cukup lama sahabatannya. Sering traveling bareng dari the world. Ya, beberapa dari kamu cukup akrab hubungannya sama teman kamu ini. Mungkin bertemannya sudah lama sekali gitu ya. Oke, ya itulah. Kamu di mata teman-teman kamu, kebaikan kamu ini yaitu kamu punya kesabaran, kamu bukan tipikal orang yang ngejudge gitu. Jadi mereka bebas bercerita apapun, kamu memberikan waktu untuk mereka bercerita sama kamu, baru kamu akan memberikan saran dan solusi yang terserah.
Terserah mereka mau melakukannya atau tidak gitu ya. Oke. Kamu seorang pendengar yang baik ya. Kebaikan kamu di mata teman-teman kamu adalah seorang pendengar yang baik. Oke, dari Six of Wands. Iya, kamu punya kesuksesan ya guys. Di sini ada The Hierophant, ada Six of Wands. Kamu punya karir yang sangat baik. Entah berbisnis, entah kamu wira swasta, entah kamu bekerja di suatu perusahaan, intinya banyak sekali yang mempercayakan hasil kerjanya mereka kepada kamu. Gimana ya? Percaya dengan hasil kerja kamu maksudnya. Kamu tipikal orang yang bisa dipercaya. Misalnya kamu bisa berbisnis nih ya sama teman-teman kamu bisa dipercaya. Dari Six of Wands dan ada Two of Cups, kamu bisa memberikan saran-saran tertentu untuk bisnis yang kalian jalani bersama. Kalau misalnya kamu bekerja di suatu tempat, di suatu kantor gitu ya, kamu punya banyak rekan kerja gitu ya, kamu tidak pelit ilmu. Kamu bukan orang yang pelit ilmu. Kamu mungkin kalau mereka mau bertanya tentang pekerjaan gitu ya sama kamu akan dengan senang hati menjelaskan sama mereka berdasarkan pengalaman kamu sendiri, bukan karena teori saja, tapi berdasarkan pengalaman kamu sendiri. Kamu tidak pelit ilmu. Kamu juga pengen melihat orang sukses seperti kamu dalam hal karirnya mereka, dalam hal hidupnya mereka. Sukses itu kalau menurut aku bukan hanya kamu punya banyak uang, bukan hanya kamu punya pekerjaan tetap, bukan hanya itu. Bukan hanya kamu punya cinta, bukan hanya kamu punya rumah tangga yang bahagia, bukan hanya itu. Kalau menurut aku suksesnya bukan hanya itu, tapi kamu senang sekali melihat mereka sukses menghadapi segala rintangan dan ujian di dalam hidupnya mereka. Kamu senang melihat orang bahagia, kamu senang melihat teman-teman kamu ini, terutama teman dekat kamu ya, ini juga sukses dalam hidupnya, sukses menghadapi masalah mereka, sukses dalam karirnya mereka tentu saja, sukses dalam rumah tangganya mereka seperti itu, dan mereka bisa merasakan ketulusan hati kamu. Perjalanan hidup kamu bisa mereka contoh ya teman-teman ya. Di sini ada Six of Wands dan ada Two of Cups. Menurut mereka perjalanan hidup kamu bisa mereka contoh. Gitu ya. Kamu adalah sosok yang bisa dicontoh lah untuk mereka. Dibolak-balik aja ya, pokoknya intinya seperti itu. Oke, Five of Wands. Bukan berarti kamu bukan berarti kamu ini mereka memandang kamu orang yang sangat baik gitu ya. Kelebihan-kelebihan kamu, kebaikan-kebaikan kamu yang sudah tadi aku jelaskan, bukan berarti kamu tidak pernah bersih tegang sama mereka, bukan berarti kamu tidak pernah berkonflik sama mereka, berbeda pendapat ya. Sering kamu berbeda pendapat sama teman-teman kamu. Agak jelimet ya. Bukan berarti kamu tidak pernah beda pendapat sama teman-teman kamu ini. Namanya manusia, punya hati yang berbeda, punya jalan pikiran yang berbeda, punya visi dan misi yang berbeda. Tapi balik lagi, meskipun ada beda pendapat di antara kamu dengan teman-teman kamu ini, tapi kamu tidak pernah memaksakan pendapat kamu untuk didengar sama mereka. Kamu sering, apalagi kalau kamu sudah cukup akrab ya sama teman kamu ini, kamu sering berbeda pendapat. Kamu mungkin ada perbedaan agama dan kepercayaan ya, banyak ya teman-teman, namanya sama teman gitu ya, kita aja bisa berbeda sama pasangan kita, sama keluarga kita sendiri, apalagi sama teman-teman. Banyak sekali perbedaan ya. Tapi jadi perbedaan itu hanya untuk dijadikan bahan sharing aja ya. Perbedaan-perbedaan yang ada antara kamu dengan teman-teman kamu ini cuma dijadikan bahan untuk berdiskusi saja. Kamu tidak pernah, terutama dari kamu dinilai sama mereka, kamu tidak pernah memaksakan kehendak kamu, tidak pernah memaksakan pendapat kamu. Kamu tetap dengan pendapat kamu, dengan keputusan kamu, dan kamu membiarkan mereka dengan keputusan mereka sendiri. Itu dia ya. Dari The World ya, seperti yang aku jelaskan, kamu kayaknya beberapa dari kamu cukup akrab hubungannya dengan teman-teman kamu ini, bahkan sering traveling bareng, jalan bareng ke alam, terutama di sini. Mungkin kamu punya hobi yang sama dengan teman-teman kamu ini ya, suka jalan ke alam, kurang suka keramaian. Kalaupun memang hangout gitu, pengen ngopi, pengen nonton bareng, nge-mall bareng, itu juga jarang, tapi lebih suka traveling. Di sini aku mendengar kata hiking ya. Di mata mereka kamu orang yang sangat enak diajak jalan, ngomong serius enak, ngomong hal yang tabu enak seperti itu ya. Kamu orang yang enak sekali diajak berteman ya, teman yang enak untuk diajak curhat apapun itu. Terutama kalau dari The World di sini ya, kamu punya sifat dewasa yang mereka kalau berada di sekitar kamu nih seperti dilindungi ya, seperti dijaga ya, perasaan-perasaan seperti itulah guys ya. Teman-teman kamu ini merasa dengan sifat dewasanya kamu,
dengan kebaikannya kamu, dengan ketulusannya hati kamu, mereka seperti merasa dijaga sama kamu, merasa aman di dekat kamu, ya teman-teman ya. Itu mungkin salah satu kebaikan kamu di mata teman-teman kamu. Mungkin teman-teman kamu juga merasa heran, kenapa sih kok nyaman aja di dekat kamu, ya. Cuman mungkin memang energi kamu yang membuat mereka ingin selalu berdekatan sama kamu. Teman-teman kamu ini percaya sama kamu. Ya, dengan energi yang kamu keluarkan, energi positif yang kamu keluarkan dari dalam diri kamu, banyak sekali teman-teman kamu ingin selalu curhat sama kamu, dekat sama kamu, merasa diayomi, merasa dilindungi, merasa aman bercerita apapun sama kamu. Ya, teman-teman ya. Jujur, kartu-kartu yang aku lihat dari readingan kamu ini dan berdasarkan intuisiku, tidak banyak sisi emosi kamu yang terlihat di sini ya, kemarahan, egoisnya kamu gitu. Meskipun ada sedikit gitu ya, namanya manusia teman-teman ya, manusia adalah makhluk yang kompleks ya. Ada plus dan minusnya. Cuman di sini setidaknya dari tebaran kartu kamu ini, aku tidak melihat ada sisi emosinya kamu yang terlalu menonjol di sini. Lebih banyak kesabaran kamu, kedewasaannya kamu ya. Di sini buktinya ada Five of Wands. Kadang-kadang memang kamu berbeda pendapat ya, mungkin ya bagaimana sih teman-teman sampai berbeda pendapat tapi kamu tidak pernah memaksakan kehendak ya. Kamu bukan tipikal orang yang terlalu egois sekali. Kamu mungkin tetap akan mempertahankan pendapat kamu, keputusan kamu, tapi kamu juga tidak akan memaksakan itu sama orang lain ya. Oke, dari Two of Cups. Ya, teman yang enak ya, teman yang bisa dipercaya ya. Kebaikan kamu di mata teman-teman kamu ini, kamu adalah orang yang bisa dipercaya, teman yang enak untuk diajak curhat, teman yang enak untuk diajak bareng, mau ke alam kek, mau ke mall kek, gitu ya. Dari Two of Cups, kamu orang yang sangat pengertian. Kebaikan kamu di mata teman-teman kamu orang yang sangat pengertian, tidak pernah menghakimi seseorang. Ada Two of Cups dan ada Page of Cups ya. Oke, di sini ada Page of Cups. Secara intuisi aku merasa kamu senang sekali mentraktir ya. Kalau kamu lagi banyak uang, kamu ada punya rezeki nih, kamu nggak pernah lupa sama teman-teman kamu, terutama teman-teman yang sering berkonsultasi sama kamu, terutama teman-teman yang memang sering berada di dekat kamu, sahabat kamu, teman akrab kamu. Kamu bukan tipikal orang yang pelit di sini dari Page of Cups. Terutama kalau kamu lagi punya energi, lagi punya rezeki, nah, kamu nggak pernah lupa nih ya untuk berbagi sama mereka, ya sekedar traktir lah gitu ya teman-teman. Dan kamu tidak pernah lupa momen spesialnya mereka, misalnya ulang tahun lah, sesimpel ulang tahun. Kamu tidak pernah lupa momen spesialnya teman-teman kamu ini, terutama teman dekat kamu ya, sesimpel ulang tahun lah, memberikan hadiah, memberikan ucapan gitu ya. Ini dari Two of Cups, kamu ya aku lihat sih orang yang sangat tulus ya teman-teman ya, dalam melakukan sesuatu nih. Kamu memberikan saran sama teman-teman kamu, apapun yang kamu lakukan sama teman-teman kamu ya, kamu tidak punya pamrih di sini. Kamu tanpa pamrih, teman-teman kamu bisa merasakan itu. Apapun yang kamu lakukan, terutama ketika mereka dalam keadaan bersedih gitu ya teman-teman, membutuhkan bantuan kamu, ini kamu pamrih, tanpa pamrih, tulus aja melakukannya. Meskipun itu bicara tentang materi ya, kalau misalnya mereka membutuhkan bantuan kamu mungkin lagi ada gitu ya secara materi, kamu bantu mereka tanpa pamrih. Orang yang tulus lah teman-teman ya, dari Two of Cups dan ada Page of Cups di sini aku lihat. Teman-teman kamu bisa merasakan ketulusan hati kamu. Mungkin dari gaya kamu berbicara, mungkin dari tatapan mata kamu, apapun itu. Mereka tahu kamu tulus. Oke, helping others is helping yourself. Ya, teman-teman, di sini kelihatan banget kamu senang sekali menolong mereka. Menolong bukan hanya materi, seperti tadi di awal aku jelaskan ya. Kamu memang senang aja, suka aja menolong mereka, memberikan waktumu untuk mereka, terutama bagi mereka yang memang cukup akrab ya hubungannya sama kamu. Terutama bagi mereka yang kelihatan sedih banget. Kamu gak suka melihat orang bersedih, apalagi teman-teman kamu sendiri. Kamu senang sekali memberi bantuan. Makanya mereka bisa merasakan banget ketulusan hati kamu. Energi yang kamu keluarkan dari dalam diri kamu ini ya memang energinya positif. Mereka bisa peka dengan hal itu. Karena menurut kamu ya teman-teman, karena menurut kamu ada the hierophant dan ada di sini helping others is helping yourself. Karena menurut kamu menolong mereka, menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan kamu, teman-teman yang membutuhkan bantuan kamu, itu bisa membuat kamu bahagia juga. Itu juga bisa membantu kamu. Menurut kamu, menolong mereka juga bisa menolong dirimu sendiri. Mungkin dengan cara melihat mereka tersenyum, kamu bahagia. Ya, dengan melihat mereka bahagia,
dan kamu bahagia gitu ya, otomatis ya itu mungkin sedikit bisa menolong hati kamu kalau kamu memang lagi resah juga, lagi bersedih juga gitu ya. Intinya banyak sekali dari kamu ini memang pada dasarnya senang sekali menolong orang lain, minimal melihat mereka bahagia, tersenyum karena keberadaan kamu. It's time to be adventures and play. Teman-teman coba ajak teman-teman kamu, karena memang seperti tadi aku jelaskan dari The World ya, kamu memang senang sekali ke alam sih ya, dan kamu memang kebaikan kamu dipandang sama teman-teman kamu ini, kamu orang yang sangat asik deh, diajak jalan-jalan kemana aja, hangout kemana aja, dan kayaknya kamu punya hobi yang sama teman-teman kamu ini, sama sahabat kamu ini, itu ke alam ya. Kalau kamu ada waktu, di sini sarannya atau apa yang perlu kamu ketahui tentang hubungan kamu dengan pertemanan kamu ini, kalau ada waktu cuti bareng, kumpulkan uang untuk untuk berpetualangan ke alam gitu ya teman-teman, terhubung dengan binatang, hewan-hewan gitu ya. Ini waktunya kamu untuk coba sedikit beristirahat, ajak teman-teman kamu untuk berlibur ke alam, menyatu dengan alam, menyatu dengan hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Tentu saja yang aman ya teman-teman, tentu saja yang aman dan memang bisa untuk disentuh, bisa untuk diajak main gitu ya. Have the faith to walk through the new door. Ya, memang kamu punya keberanian, kamu punya tekad ya, kamu punya keberanian, kamu punya tekad, kamu punya pikiran yang positif, tindakan yang positif dalam meraih masa depan kamu. Dan itu mungkin yang bisa kamu sharing juga sama teman-teman kamu ya, pengalaman hidup kamu. Bukan berarti kamu mencapai kesuksesan kamu saat ini, rumah tangga yang harmonis, bukan berarti tanpa ada halangan ya, tanpa ada halangan, ujian dan rintangan. Tapi kamu bisa melalui itu semua dan kamu bisa sharing sama teman-teman kamu ini. Ya, kamu memiliki keberanian, ketegasan, positive thinking, kamu juga dekat dengan pencipta, kamu cukup religius di sini untuk menghadapi masa depan kamu. Yang lalu saja bisa kamu jalani, apalagi yang kedepannya nanti ya. Kamu punya keyakinan terhadap dirimu sendiri dan kamu bisa sharing itu sama teman-teman kamu. Kamu bisa memberikan semangat untuk mereka yang memang membutuhkan bantuan saran sama kamu ya. Detoxifying teman-teman, di sini sarannya atau apa yang perlu kamu ketahui, nggak pada kenyataannya teman-teman ya, pada kenyataannya nggak semua orang itu memang tulus ya mendekati kita, memang tulus berada di sekitar kita. Kamu harus tahu, coba pakai intuisi kamu yang memang sebenarnya sudah sangat tajam dari kehidupan. Pakai intuisi kamu, mana teman-teman kamu yang memang tulus membutuhkan bantuan kamu, tidak akan memanfaatkan kamu. Coba dengarkan intuisi kamu. Kamu harus mendetoks, menghindari, menyelamatkan dirimu ya dari orang-orang yang memang hanya ingin memanfaatkan kamu. Teman-teman, pada kenyataannya nggak semua orang itu bermaksud baik di dalam hidup kita, dalam hal teman, keluarga, percintaan, karir, apapun itu. Kamu harus tahu mana yang memang perlu kamu perlu kamu pertahankan, mana yang memang harus kamu hindari dalam lingkup pertemanan kamu, pergaulan kamu, ataukah di kantor itu, ataukah di lingkungan rumah kamu gitu. Ancestors, teman-teman ya, balik lagi di sini harus kamu coba dengarkan intuisi kamu. Mungkin para penjaga kamu, leluhur kamu, para penjaga kamu sudah memberikan peringatan sama kamu untuk peka deh sama intuisi kamu, kata hati kamu, supaya kamu lebih tahu mana yang memang tujuannya baik sama kamu, mana yang murni mau berteman sama kamu, mana yang tidak, mana yang harus kamu tinggalkan, mana yang bisa kamu temenin, istilahnya gitu ya teman-teman. Coba dengarkan isi hati kamu, dengarkan intuisi kamu ya. Para penjaga kamu sedang berbicara ya. Jangan sibuk saja dengan rutinitas, tapi coba fokus dengan intuisi kamu ya guys. Di sini ada communication ya. Kamu jago komunikasi. Kamu tahu cara berkomunikasi yang baik kepada orang-orang, pada teman-teman kamu, terutama kalau kamu tahu nih teman-teman kamu lagi dalam keadaan marah nih, kamu tahu gimana caranya berkomunikasi yang baik kepada mereka supaya mereka tidak merasa tersinggung atau bahkan tambah marah atau tambah gelisah atau tambah sedih. Kamu tahu berkomunikasi yang baik, kamu punya skill komunikasi yang baik. Atau bisa juga coba dengarkan intuisi kamu. Balik lagi, ada communication dan ada ancestors. Coba dengarkan intuisi kamu, para penjaga kamu, para leluhur kamu sedang berbicara di dalam hati kamu ya, untuk memperingatkan kamu untuk beberapa hal di dalam hidupmu ya, dalam hal cinta, teman, atau apapun itu, dalam hal karir dan bisnis juga. Coba dengarkan intuisi kamu. Dia ingin berkomunikasi dengan kamu, para penjaga kamu ya, terutama dalam lingkup pertemanan kamu nih. Ada yang perlu kamu waspadai ya teman-teman, sepertinya seperti itu ya, kayaknya seperti itulah ya. Oke, pilihan kedua, kebaikan kamu di mata teman-teman kamu, teruskan semua
sisi positif kamu teman-teman. Kalau memang nggak cocok sama sekali ya sudah, tinggalkan saja. Bye bye.